Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita disuguhkan dengan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian bunyi natsnya. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian natsnya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keadaan pada saat Yeremia menunaikan tugas pelayanannya berada pada situasi pemerintahan Israel Selatan atau Yehuda yang sangat bobrok. Setelah pemerintahan Raja Yosia dan sebelum pemerintahan Raja Zedekia, diperkirakan pada masa pemerintahan Salum atau Yoahas, Yoyakim dan juga Konya yang disebut Yoyakin. Masa itu menjadi masa ketidakadilan, penindasan, pemerasan, serta kekerasan. Saat itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia agar menyampaikan firman-Nya kepada raja dan segenap penghuni istana, juga kepada masyarakat secara nasional, agar mereka hidup dalam keadilan dan kebenaran. Apa yang disampaikan nas ini kepada kita? Yang pertama sekali, mendengar dan memberitakan firman Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman, Yeremia mendengarkannya. Selanjutnya dia melakukannya. Hal mendengarkan firman Tuhan adalah keharusan bagi setiap umat Tuhan. Bukan hanya bagi seorang nabi seperti Yeremia, namun juga bagi seorang raja ataupun pemangku jabatan dalam struktur pemerintahan. Demikian halnya dengan masyarakat ataupun warga kerajaan atau warga negara. Sebab Tuhan menyampaikan kehendak-Nya melalui firman-Nya. Dan firman-Nya adalah keadilan dan kebenaran hidup. Selanjutnya ialah memberitakan atau menyampaikan atau melakukan sebagaimana yang disampaikan firman itu. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Perlu kita ketahui bahwa tugas yang diterima Yeremia dari firman Tuhan itu
tidaklah pekerjaan yang mudah dilakukan, sebab dia akan berhadapan dengan penguasa. Namun Yeremia tidak gentar. Dia tetap melakukan sebab dia tahu Tuhan lebih berkuasa daripada apapun. Tugas itu berat, sebab konsekuensi yang harus diperoleh bisa saja hukuman dari raja. Namun Yeremia tidak mundur, sebab Tuhan akan menyatakan hukum yang adil dan benar. Sama halnya yang disampaikan Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman itu harus disampaikan untuk kebaikan, walaupun keadaannya tidak baik. Kepada siapa firman Tuhan itu ditujukan? Dalam hal ini Tuhan meminta Yeremia untuk menyampaikannya kepada raja dan seluruh stakeholder yang ada di bangsa itu. Sebab mereka adalah penanggung jawab atas arah dan keadaan kehidupan kerajaan. Sama halnya dalam negara kita. Ketika lembaga pengambil kebijakan, baik yudikatif, legislatif, dan juga eksekutif, membuat kebijakan-kebijakan dan hukum dengan tidak adil dan jauh dari kata benar, tentulah bangsa ini akan mengalami kemerosotan, bahkan kehancuran. Sebab di mana ada pemerintahan yang tidak adil, maka di sana akan ada ketimpangan sosial yang tajam, dan di mana ada ketimpangan sosial yang semakin tajam, maka di sana akan tercipta kemiskinan, kemelaratan, dan tentunya akan memicu maraknya kekerasan yang berakibat kehancuran. Saudara-saudara, tema minggu ini adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan pada ayat 3. Apakah yang dimaksud dengan keadilan dan kebenaran itu? Keadilan yang dikatakan dari bahasa Ibrani mispat, yang berarti proses atau hasil penghakiman. Sedangkan kebenaran dari kata sedekah, yang berarti tingkah laku yang benar dan sesuai dengan relasi yang ada. Keadilan dan kebenaran itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran tanpa keadilan. Dalam hal keadilan dan kebenaran itu, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melepaskan orang yang dirampas haknya dari tangan pemeras. Pemangku Raja Yehuda dimintakan berperan aktif, dan segenap bangsa itu dimintakan berperan aktif untuk melepaskan masyarakatnya dari para pemeras. Dalam hal ini pemerintahan kerajaan harus menentang segala aksi pemerasan. Sebab pemerasan merupakan tindakan yang jahat dan tidak adil, sebab akan mengambil bahagian yang bukan haknya. Selanjutnya, pemerintah kerajaan juga dimintakan agar mewujudkan kesejahteraan dengan menerapkan keadilan hukum bagi segenap rakyat kerajaan itu sendiri. Yang kedua ialah kerajaan dan kekuasaan tanpa penindasan, serta tidak memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Tuhan memintakan agar kedudukan dan kekuasaan raja serta aparatur pemerintahan Yehuda tidak melakukan penindasan atau kesewenangan memperlakukan warga kerajaannya. Sebaliknya dimintakan untuk mewujudkan kepedulian bagi yang patut, seperti orang asing yang datang, yatim, serta janda. Maksud dari firman Tuhan ini ialah agar kerajaan Yehuda dijadikan tempat yang baik bagi siapapun, termasuk bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti orang asing yang datang ke Yehuda, yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Tidak boleh dilakukan kekerasan, sebab bangsa atau kerajaan yang baik itu adalah tuan rumah yang baik bagi para tamunya. Demikian halnya dengan yatim dan juga janda yang dapat dikategorikan pemilik kelemahan sosial. Sebab seorang yatim tidak mempunyai ayah, sementara ayah adalah kepala dari satu kaum keluarga. Maka seorang yatim dianggap orang yang tidak memiliki kepala sebagai pengayom atau pelindungnya. Seorang janda juga demikian. Sebab dari latar belakang patriarkat, sebutan janda pada umumnya diberikan kepada perempuan yang tidak bersuami lagi. Ketika suami tidak ada, maka seorang perempuan itu juga tidak dianggap memiliki kepala. Bahkan ketika janda itu tidak memiliki keturunan, biasanya akan pulang kepada kaum keluarganya
atau orang tuanya. Walaupun demikian, kerajaan tidak boleh berlaku keras bagi mereka, baik yatim maupun janda, sebab mereka juga adalah umat kepunyaan Allah yang harus dilindungi, bahkan harus dibela hak-haknya. Yang ketiga, kerajaan tidak diperbolehkan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di wilayah kerajaannya. Firman ini menyatakan kepada kerajaan Yehuda agar tidak melakukan hukuman bagi orang yang tidak bersalah. Sebaliknya harus membelanya. Firman ini sekaligus mengingatkan bahwa keadilan, kekudusan wilayah kerajaan harus dijaga. Jangan sampai dikotori oleh pertumpahan darah, apalagi darah orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadilan Tuhan itu memiliki reward and punishment. Dalam nas ini disampaikan bahwa siapa yang melakukan firman Allah akan diberkati. Namun siapa yang tidak mengindahkan firman Allah akan dikutuk. Firman Tuhan adalah keadilan dan kebenaran. Sebab Tuhan akan memberkati kerajaan Yehuda jika kerajaan itu melakukan keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Namun sebaliknya, jika kerajaan itu tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka kerajaan itu akan terkutuk. Bahkan ketidaktaatan kepada Allah akan terkuak menjadi berita buruk bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudari, dalam ayat terakhir dari perikop ini, dinyatakan bahwa melakukan keadilan dan kebenaran adalah melakukan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak melakukan, disebut telah melupakan perjanjian dengan Tuhan dan sama halnya telah menyembah dan beribadah kepada Allah lain. Sebab setiap warga kerajaan Tuhan adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan yang tidak melakukan firman Tuhan berada di luar dari warga kerajaan Tuhan. Oleh karenanya, sebagai umat Tuhan dan atau gereja, jadilah garda terdepan dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Sebab umat Tuhan dan gerejalah yang pertama mendengarkan firman Tuhan yang adil dan benar itu. Selanjutnya, sampaikanlah keadilan dan kebenaran itu untuk dihidupi setiap pemerintahan dan bangsa. Sebab Tuhan mencintai dan berkenan akan keadilan dan kebenaran. Maka setiap bangsa yang hidup dalam keadilan dan kebenaran akan hidup dalam berkat dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati setiap gereja, memberkati setiap umatnya, dan memberkati setiap bangsa tempat di mana gereja itu berdiri, sebab melalui gereja, maka suara kenabian akan sampai di setiap bangsa. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan firman-Mu bagi kami. Kami jadi tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, terkhusus Tuhan bagi setiap bangsa dan negara maupun kerajaan tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan menginginkan nyatanya keadilan dan kebenaran yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan. Biarlah Engkau terus memakai setiap gerejamu, dan biarlah kuasa Tuhan juga yang menggerakkan setiap gerejamu untuk menyuarakan suara kenabian. Dan biarlah setiap bangsa di mana gerejamu ada senantiasa tumbuh dalam keadilan dan kebenaran. Kami percaya kasih dan berkat Tuhan akan terus menyertai. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.